Dengan bertambahnya kasus COVID-19 di Kota Palu, membuat pemerintah Kota Palu terus melakukan penanganan dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Palu. Dan kini pemerintah Kota Palu membuka 2 pondok perawatan yang berada di Kota Palu. Asrama Haji Kota Palu, pondok perawatan, dan juga Rusunawa, VOA Pantoloan yang menjadi 2 pondok perawatan untuk para kasus COVID-19, terutama bagi pelaku perjalanan yang terkonfirmasi OTG dan juga ODP. Dan kini Kota Palu terus melakukan pencegahan bagi penyebaran COVID-19 di Kota Palu. Rusunawa VOA Pantoloan merupakan pondok perawatan kedua yang disiapkan pemerintah Kota Palu bagi para kasus COVID-19 yang terkonfirmasi OTG dan ODP. Rusunawa VOA Pantoloan yang berjarak 25 km dari Kota Palu memiliki struktur gedung bertingkat 2, serta memiliki kapasitas 50 kamar yang siap digunakan untuk merawat para OTG dan ODP yang sudah dilakukan rapid test reaktif. Rusunawa VOA Pantoloan ini akan ditempati para OTG dan ODP dengan masa karantina 14 hari. Dan kini Rusunawa tersebut sudah merawat 14 OTG dan ODP. Pemerintah Kota Palu juga menyiapkan fasilitas di pondok perawatan Rusunawa VOA Pantoloan tersebut dan memiliki kasur, kipas angin, dan dispenser, dan juga para tim medis serta satuan polisi Pamung Praja. Segala fasilitas tersebut disiapkan untuk memberikan rasa kenyamanan, keamanan dalam penanganan para OTG dan ODP yang dirawat selama masa karantina. Kali ini saya sudah bersama Bapak Made Mulyanto yang hari ini juga melakukan pengawasan bagi para pasien OTG dan juga ODP di Rusunawa VOA Pantoloan. Nah, kita sedikit akan bertanya sama wakil dari koordinator yang ada di Rusunawa VOA Pantoloan ini. Pak Made, sedikit bertanya, bagaimana penanganan dengan pasien ODP dengan OTG yang ada dirawat di Rusunawa ini, Pak Dok? Untuk pasien-pasien di sini, mereka yang ada pelaku perjalanan, baik itu OTG ataupun PP mereka yang sudah dilakukan tracking rapid test yang positif, kita langsung isolasi di ruang di sini. Seperti itu ya. Iya. Nah, kalau untuk untuk OTG dan juga ODP yang masuk di Pantoloan ini, di Rusunawa ini, ada berapa jumlah sekarang yang masuk ini? Sementara pada saat ini sudah ada 14 orang. Pada hari ini sudah 14, Pak. 14 orang ya. Nah, kalau untuk tim medis sendiri, kita melihat ini tim medis yang mungkin masih dari Kawatuna ini baru semua ya untuk penanganan ini. Nah, bagaimana dengan kondisi para tim medis ini dan juga berapa jumlah mereka yang bertugas di Rusunawa ini? Untuk tim medis yang pada saat ini kita ada dari Puskesmas itu sebagai koordinator yang dijadwalkan setiap hari. Kemudian untuk Puskesmas kita ada 5 Puskesmas yang bertanggung jawab untuk bertugas sebagai koordinator di Rusun Opa ini. Kemudian untuk petugas medis setiap harinya itu kita ada sekitar 11 orang yang terjadwal. Itu terdiri dari dokter, kemudian para medis, kemudian ada juga di situ analis yang nanti melakukan rapid test. Nah, kalau untuk analis dari tiap-tiap puskesmas ada berapa orang yang disiapkan? Untuk analis memang setiap harinya itu ada kita jadwalkan 1 orang. Nah, itu dari relawan yang sudah ditunjuk dari Dinas Kesehatan Kota. Kalau untuk Rusunawa ini mulai dari tanggal 10 ya yang beroperasi? Dari tanggal 10 operasinya kita menerima pasien-pasien yang harus diisolasi di sini. Oke. Nah, kalau untuk OTG dan ODP ini ada berapa jumlah dari ODP dan juga OTG ini? Maksudnya dari jenisnya. Kalau wanita berapa dan pria berapa orang? Nanti boleh dokter dibantu laki-laki nanti. Oke. Dengan dokter siapa ini? Saya Dokter Febri. Ya. Ya, untuk sekarang kan pasien berjumlah 14 orang. Jadi untuk pasien laki-laki berjumlah 11 orang dan perempuan ada 3 orang.
Nah, kalau untuk dari umur-umur yang masuk dalam proses pengawasan ini, umur berapa saja ini? Rata-rata usianya usia 30-an ke atas ya. 30 ke atas. Iya. Oke. Ada salah satu tapi masih umur 20-an, tapi enggak ada di bawah itu. Dari bawah umur. Iya. Nah, ini Dok, rata-rata ini mereka ini dalam penanganan ini bagaimana cara menangani untuk para OTG dan ODP ini, Dok? Ya, baik. Untuk petugas kesehatan itu sendiri tiap hari dilakukan untuk pasien-pasien ini dilakukan pemantauan setiap jam 7 pagi, jam 12 siang sama jam 9 malam. Itu pemantauan berupa keadaan umum pasien bagaimana, ada keluhan atau tidak, kemudian ada tanda-tanda vitalnya seperti tensi, nadi, suhu. Kemudian kalau pagi pasien kita arahkan untuk olahraga jam 9 pagi sekitar 10 sampai 15 menit di bawah sinar matahari tentunya supaya pasien tidak merasa bosan di dalam ruangan terus seperti itu. Selain dari penanganan untuk senam dan juga untuk berjemur, apakah ada penanganan lain bagi para OTG dan juga ODP ini? Iya, untuk penanganan lain sebelum ada masih seperti itu. Kemudian jadi kalau jika ada keluhan mereka segera melapor ke kami ke tim medis, iya, untuk keluhan-keluhannya seperti itu. Ya. Oke. Itulah wawancara kita dengan Pak Made dan juga dari tim medis dan juga satu dokter yang hari ini menangani OTG dan ODP yang ada dirawat di Pondok Perawatan VOA Pantoloan ini, Rusunawa. Nah, nanti kita akan tetap menelusuri bagaimana kinerja dari tim medis yang hari ini bertugas untuk menangani OTG dan juga ODP yang masih tetap dirawat di Rusunawa. Pemerintah Kota Palu terus berupaya melakukan pemeriksaan di 6 pos perbatasan Kota Palu dengan memeriksa kelengkapan surat-surat berupa surat bebas COVID, surat tes rapid, dan surat keterangan berbadan sehat bagi para pelaku perjalanan yang akan masuk ke Kota Palu demi memaksimalkan penanganan pencegahan penyebaran COVID di Kota Palu. Pemerintah Kota Palu terus melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Palu. Dan bukan hanya pembukaan 2 pondok perawatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palu. Namun pemerintah Kota Palu juga membuka posko-posko untuk para pelaku perjalanan untuk melakukan tracking di setiap perbatasan yang ada di Kota Palu. Dan seluruh perbatasan untuk pencegahan COVID ini dilakukan demi mencegah penyebaran COVID-19 yang ada di Kota Palu. Karena pemerintah Kota Palu ingin menekan jumlah kasus COVID-19 di Kota Palu agar Kota Palu terhindar dari COVID-19.